Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Nancy Deonika dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come for your mind. So, manage your mind. Kali ini saya berada di Vihara Padmagraha dengan mengusung tema mengendalikan nafsu keinginan bersama narasumber Yang Mulia Bante Dhammawijayo. Bante. Ya, Honto, Namo Buddhaya, semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dan batin dan pikiran kita bersama. Ya, Bante. Hari ini kita mengusung tema mengendalikan nafsu keinginan, Bante. Bante, untuk mengatakan bahwa nafsu harus dihapuskan tetapi cukup dikendalikan itu, Bante. Tanpa nafsu kita juga tidak hidup, sama dengan mati. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan nafsu keinginan itu, Bante? Ya, kita harus menyadari semua orang sudah mengalami masing-masing bahwa kita ini kalau tidak mengendalikan apa yang kita inginkan, otomatis melalui mata keinginan melihat berbagai macam masalah, berbagai macam pemandangan, berbagai macam pakaian aja kita juga sudah bingung gitu. Ada pilihan begitu banyak makanan juga kita bingung. Demikian juga kalau mereka yang sedang berpacaran punya pacar banyak, akhirnya juga bingung juga yang mana yang cocok untuk dia. Jadi dengan demikian ini memahami bahwa siapapun juga kalau tidak dikendalikan nafsu keinginannya itu, otomatis kebingungan itu makin lama makin banyak. Dengan sendirinya tujuan utama tidak mengendalikan, marilah fokus cari yang sesuai, yang cocok, yang pas. Satu saja ya otomatis itu secara mantap. Dengan yang satu itu otomatis nafsu kita tidak begitu menyebar, begitu kacau. Otomatis ini bisa menyebabkan ketenangan bisa kita peroleh. Demikian juga telinga juga sama, keinginan untuk mendengarkan berbagai macam musik, berbagai macam suara-suara yang lainnya, ya otomatis ini juga akhirnya bisa menimbulkan kebingungan. Kalau semua suara itu dibunyikan, wah kita juga kacau, tidak akan mendapatkan yang kita harapkan itu. Maka itu kita harus lihat satu persatu apa yang kita senangi. Oh, lagu-lagu instrumental yang tenang, nah itu aja, satu aja. Dengan demikian otomatis itu memancing kita untuk ketenangan. Kalau kita mau mendapatkan ketenangan tapi senang yang ini, senang lagu yang ini, yang istilahnya itu terlalu keras gitu, otomatis itu nggak akan membuat kita tenang. Dengan demikian inilah yang dikatakan nafsu dari mata, nafsu dari telinga, nafsu dari hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita sendiri. Begitu banyak keinginan-keinginan, otomatis kalau semua keenam indera ini masing-masing punya 6 kali 6 jadi 36 faktor yang membingungkan ini, akhirnya tambah bingung kita. Otomatis kalau kita bisa tahu bahwa segala sesuatu dari pikiran kita, akhirnya pikiran dikendalikan dengan tepat, otomatis kebingungan kita terbatasin. Otomatis dengan sendirinya kita lebih tenang dan lebih damai. Itulah fungsi dalam pengendalian, dengan memahami. Kalau kita tidak mengendalikan, kebingungan dan kekacauan akan kita dapatkan. Kalau kita bisa mengendalikan, otomatis kita akan lebih tenang dan lebih damai. Baik, berarti kita harus bisa mengendalikan nafsu-nafsu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Bante ya? Ya, otomatis dengan sendirinya siapapun yang sadar, pengendalian itu ternyata penting lah untuk kepentingan kita pribadi yang ingin mendapatkan ketenangan. Gitu aja. Oh gitu. Baik, berarti pemirsa di rumah ini juga harus melatih untuk mengendalikan nafsu-nafsu agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik gitu ya, Bante? Ya, itulah istilahnya. Siapapun juga kalau nafsunya tidak dikendalikan, itu memang membahayakan untuk dirinya sendiri, juga membahayakan pihak yang lain. Makanya itu dia harus bisa terkendali dengan pas. Maka dari itu Sang Buddha katakan santuti paramangdhamang. Siapapun yang puas dengan pasangannya sendiri, otomatis tidak ada terjadi penyimpangan. Tetapi kalau dia tidak pernah puas dengan pasangannya, kepingin sini, kepingin sana, wah ini kan akhirnya
Walaupun dia sudah punya pasangan hidup, tetapi masih nggak puas. Cari sini, cari sana, otomatis itu akan menjadi sarana ketidakmampuan mereka mengendalikan diri. Jadi menyebabkan dalam keluarga mereka juga terjadi trouble, masalah. Karena masalahnya dari pikiran satu orang yang tidak terkendali pikirannya, jadilah masalah untuk pihak yang lain, gitu. Iya, Pihak yang dalam rumah tangga kita, jadi semuanya tidak ada yang tenang. Otomatis inilah yang dikatakan tujuan dari pengendalian itu adalah membawa kita tidak ada masalah secara pribadi dan tidak menciptakan masalah kepada pihak yang lain dan tidak membawa masalah untuk keluarga kita. Jadi dengan cara seperti ini pengendalian itu ternyata bermanfaat untuk pribadi, menunjukkan bahwa dia sudah mampu mengendalikan dirinya, juga bermanfaat untuk pihak-pihak yang lain sehingga mereka juga tidak jadi masalah. Demikian juga di dalam keluarga kita juga tidak ada masalah, otomatis ini akan membawa harmonis dan kedamaian itu. Baik Bante, biasanya itu keinginan nafsu apa saja sih yang timbul pada dalam diri manusia itu? Ya otomatis, nafsu itu kan kalau kita katakan kama tanha. Kama tanha ini sebagai sumber utama daripada semua sumber penderitaan kita. Kalau kita tidak bisa menangkap sumbernya ini, penderitaan akan menjadi hasil buah yang akan muncul secara pribadi masing-masing. Kalau nafsu ini sudah terkendali dengan baik, otomatis semua akan teratasi dengan sebaik-baiknya. Maka dari itulah yang dikatakan siapapun juga yang berusaha untuk mengendalikan nafsu keinginan dengan tepat dan benar, itu sebagai sarana yang akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi si pengendali itu sendiri. Indra juga bisa mengendalikan nafsu ya Bante ya? Siapa? Indra penglihatan, Ya. indra. Nah itu bagaimana cara kita mengendalikan nafsu dengan indra dengan baik Bante? Maka dari itulah sekarang kita begini, setiap kita lihat apapun juga, kita harus menilai dan menyadari hasil yang muncul dari pikiran kita itu gimana. Apakah kita melihat ini kepingin, ingin mendapatkan, jadi otomatis ini kan kita nggak tenang. Melihat apapun juga, kita tetap bisa tenang, bisa damai, ya cuma sekedar dilihat aja, bukan sekedar ingin didapatkan, diperoleh. Kalau kita ingin mendapatkan yang kita lihat, semua dilihat, ingin didapatkan, akhirnya kita nggak akan tenang. Maka itu bagaimana caranya penglihatan itu dilihat dengan penuh kesadaran, hasilnya tetap damai. Kalau hasilnya tidak damai, bingung, takut, cemas, ingin ini, ingin itu, akhirnya itu membuat kita tidak damai. Otomatis ada kesalahan di dalam cara kita melihat benda itu atau sesuatu itu yang menyebabkan kita tidak damai. Maka dari itu disinilah kita harus tetap merenungkan dan menganalisa bagaimana supaya kita tetap tenang, tetap damai dalam penglihatan. Demikian juga kita juga punya telinga. Apapun yang kita dengarkan, marilah kita dengarkan dengan sadar apakah ini mendatangkan kedamaian atau sebaliknya. Dengarkan suara, terkadang kita benci, tidak senang, jengkel, mangkel, marah. Nah, dengan cara jengkel, mangkel, marah yang tidak menyenangkan ini muncul. Nah, disitulah yang dikatakan kita, mengapa kok bisa benci seperti ini? Mengapa kok bisa jengkel? Mengapa kok marah? Nah, ini dianalisa sendiri bagaimana supaya kita memahami teknik dan caranya supaya kita bisa tenang dan damai menggunakan mata, telinga, dan pikiran kita. Ya, Bante. Berarti kita juga